Ya mungkin saya ke Dokter Widya terlebih dahulu. Dokter, kalau dokter saat ini kan memang sudah fokus meneliti dan riset terkait hal ini. Tapi ini apakah memang, saya mau disclaimer dulu, hanya riset literatur atau mungkin secara medis ada yang mulai meneliti di Indonesia, mengingat daun ganja ini termasuk psikotropika. Memiliki pun nanti kita pasti BNN sudah menunggu di depan rumah seperti apa? Saya akan mendaftar menjadi orang pertama untuk meriset jika ganja medis diketok palu legal di Indonesia. Oke. Jadi saat ini belum ada penelitian yang lebih detail karena terhambat dengan undang-undang bahwa ganja masih masuk dalam golongan satu narkotik. Oke, mungkin sekarang saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, ketika riset medis secara fisik belum bisa meneliti daun ganja ini, lantas kalau untuk MUI sendiri akan membuat fatwa seperti apa? Ataukah mungkin istilahnya too good to be true dari MUI akan mengeluarkan fatwa mengingat agak sulit untuk menelitinya secara medis atau memanggil ahli dari luar? Ya, saya orang pertama yang menolak kalau dilegalkan, dalam arti disalahgunakan. Ya, kenapa? Karena terus terang aja bahwa daun ganja ini kan ibarat hutan belantara yang kalau kita tidak hati-hati ini bisa membuat umat dan bangsa ini masuk dalam tanda petik ya, perangkap yang berbahaya. Kenapa? Karena terus terang kalau kita tidak ekstra hati-hati, baik dalam konteks menggunakan secara medis, ilmiah, maka kemudian pada saat yang sama kita akan ganja ini akan membuat kita terjebak gitu ya. Terjebak dalam konteks apa? Ya penyalahgunaan. Jadi antara penggunaan yang bersifat positif untuk alat medis itu harus terukur, harus terjamin. Dijamin oleh siapa? Oleh negara. Dijamin oleh siapa? Oleh para ahli. Dijamin oleh siapa? Dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dengan demikian maka penggunaan tadi itu bisa dijamin keamanannya sehingga apa? Sehingga yang tujuannya untuk kebaikan dalam rangka kesehatan, ya itu bisa terukur gitu, bisa terukur dan sekaligus bisa terproteksi. Siapa orang-orang yang akan menjalangunakan. Baik, mungkin saya ke Bu Santi. Bu Santi, seberapa yakin Bu Santi bahwa memang ganjalah dalam bentuk ekstrak minyak atau cannabis oil ini bisa benar-benar menyembuhkan derita dari Pika, Bu? Jadi begini Mbak, Pika itu kan konsumsi obat kejang itu udah 7 tahun dengan 3 macam obat kejang dan belum mengatasi kejangnya sampai sekarang. Saya concernnya itu kan sama kejang Mbak, jadi kalau kejang itu muncul pasti akan mengalami kemunduran. Dan saya melihat di luar udah dipakai untuk mengatasi kejang, kemudian ada teman yang memakai dan saya melihatnya perkembangannya signifikan. Nah itu kan pasti saya ingin mencoba juga Mbak, karena saya lihat sangat efektif begitu Mbak. Jadi ya why not gitu loh, dicoba dulu buat anak saya begitu Mbak. Oke. Mungkin saya ke Dokter Widya. Dokter Widya, ada sedikit kebingungan dari masyarakat mengingat bahwa dunia medis secara legal medis menggunakan morfin, tapi untuk ganja memang khusus tidak digunakan. Mungkin bahkan pertanyaannya, karena sudah ada morfin, untuk apa dilegalkan ganja? Seperti apa Dokter Widya? Apakah ini perannya berbeda? Pertama, sebenarnya jika rokok bisa legal di suatu negara, karena ganja derajat ketergantungannya lebih rendah dari rokok, harusnya ganja pun bisa legal. Jadi jangankan dibandingkan dengan morfin, karena morfin itu adalah narkotik ya, dan memang digunakan sebagai obat pembunuh nyeri atau painkiller. Nah, kalau ganja, bagaimana cara bekerjanya sebagai painkiller?
tadi sudah dijelaskan bahwa ada sistem endokannabinoid dalam tubuh kita, di mana jika kita menggunakan ganja pada orang-orang yang mengalami defisiensi sistem endokannabinoid tadi, dia seperti kunci dan anak kunci. Jadi langsung mengatasi masalah dari akar penyebabnya. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi ada perbedaan yang bermakna. Jadi kalau kita gunakan morfin hanya mengurangi gejala nyeri tanpa mengobati kausanya atau penyebabnya, tapi jika kita menggunakan ganja itu adalah dari akar penyebabnya. Oke. Nah, Dokter, mohon soal maaf saya morfin potong, berarti kenapa dokter tidak ada obat farmasi sintetik yang bisa menggantikan efektivitas ganja seperti itu? bukan begitu. Kalau obat pharmaceutical sintetik, dia akan digunakan satu obat untuk satu penyakit atau satu obat untuk satu gejala. Tetapi untuk ganja, karena dia bekerja untuk banyak reseptor yang ada di dalam tubuh kita, antara lain untuk reseptor nyeri, reseptor gastrointestinal atau saluran pencernaan, dia bisa mengatasi rasa mual, atau bahkan nafsu makan yang menurun pada penderita penyakit kronis seperti kanker, kaheksia, dan berbagai penyakit kronis lainnya. Kemudian dia juga bisa mengatasi berbagai gangguan neurologi disorder. Jadi artinya berbagai gangguan saraf yang mungkin biasanya ada satu obat untuk epilepsi, satu obat katakanlah untuk Parkinson. Di sini dia mengatasi dari reseptor yang kita miliki dalam tubuh kita. Disinilah perbedaan ganja dengan berbagai obat pharmaceutical sintetik lainnya. Baik, mungkin terakhir di sini dengan Pak Kiai. Pak Kiai, bagaimana ini mengingat bahwa jalan panjang dan terjal untuk legalisasi ganja, tapi Ibu Santi ini di tengah dengan kesusahannya sudah tidak tahu lagi akan dengan cara apa untuk menyembuhkan derita anaknya dan berpikir bahwa CBD oil menjadi satu-satunya jalan. Ini juga menjadi kesusahan yang luar biasa. Bagaimana Pak Kiai? Ya, jadi setiap kali ada sebuah peristiwa diciptakan Allah bagi manusia, itu pasti ada hikmahnya. Ya. Betul. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap hambanya, termasuk penyakit yang ada pada diri seseorang. Setiap penyakit pasti ada obatnya, ya, kecuali maut. Nah, kalau maut itu sudah merupakan takdir Allah yang ada pada diri manusia. Tapi penyakit apapun diperlukan ketelitian, kehati-hatian, kecermatan. Nah, itulah yang dalam konteks ikhtiar manusia untuk berobat dan berobat. Ya, soal bagaimana hasilnya, ya kita akhirnya serahkan kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Jadi kalau para ahli, para dokter secara sungguh-sungguh untuk melakukan ikhtiar, ya saya termasuk yang bagian dari mendorong untuk melakukan ikhtiar itu. Tapi sekali lagi jangan ada penyalahgunaan, karena penyalahgunaan itu adalah sesuatu yang berbahaya baik pada diri manusia secara perorangan, medis maupun secara kolektif. Gitu. Ya, terakhir Ibu Santi, apa harapannya Ibu mengingat bahwa prosesnya ini akan menjadi sangat panjang Ibu karena kajiannya memang belum dimulai, seperti apa? Iya, saya tahu karena proses sesuatu untuk menjadi obat apapun itu, entah itu kunyit, entah itu jahe, entah itu apapun, pasti memerlukan riset dan penelitian yang mendalam. Apalagi ganja untuk sebagai obat medis yang selama ini pun masih banyak pro dan kontra. Tetapi tidak apa-apa, kami akan menunggu. Yang penting semoga prosesnya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tetap pada jalur yang benar, karena saya pun tidak ingin ada penyalahgunaan ganja. Jadi karena ini yang saya kejar pun hanya ganja sebagai obat medis, Pak, bukan ganja sebagai rekreasi. Jadi bukan sebagai ganja yang bisa didapatkan semua orang dengan gampang, tetapi ganja yang dipakai sebagai obat dengan takaran, dengan ukuran, dengan pengawasan yang ketat, dan
diawasi oleh ahli-ahli dan Iya. dilindungi oleh undang-undang, Mbak. Begitu, Baik, Mbak. terima kasih Bu Santi. Mudah-mudahan apapun nanti hasil akhirnya ini yang terbaik untuk Pika dan juga Ibu. Pastinya terima kasih Dokter Widya, terima kasih Pak Kiai. Kita tunggu lagi bagaimana proses ini akan bergulir. Pemirsa, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cece Anissa mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.